Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Sri Dewi Saputri SPD selaku Kepala Sekolah SD Harja Mukti 3, yang saya banggakan rekan-rekan guru SD Harja Mukti 3. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari yang berbahagia ini kita masih diberi kenikmatan iman dan Islam, sehingga kita dapat bertemu dan bersilaturahmi dalam kegiatan diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Fitriani Soleha. Semoga Bu Fitri dalam menjalankan diseminasi ini, dalam menjalankan CGP Angkatan 10 berjalan dengan lancar, diberi kesehatan dan diberikan kekuatan dalam mengerjakan setiap tugas-tugasnya. Tidak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua berada selalu di jalan yang terang benderang. Amin. Selanjutnya yaitu marilah kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum sambutan, mari kita doa. Selanjutnya itu sambutan dari Kepala Sekolah SD Harja Mukti 3 Ibu Sri Dewi Saputri. Pada Ibu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang saya hormati Bapak Ibu guru yang alhamdulillah sudah berkenan hadir dalam kegiatan CGP Angkatan 10, Bu Fitriani Soleha. Siang ini kita membersamai beliau yang alhamdulillah sudah ada dan sudah siap ya. Sehat selalu Bu Fitri, tugas masih panjang. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah SAW. Semoga kita semuanya mendapat syafaat yang berkah. Bapak Ibu, sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Bapak Ibu masih bersedia, masih mau untuk saling terhadap rekan-rekan ya, membersamai teman-teman CGP Angkatan 10 ini. Ada Bu Fitriani, ada Bu Suryani. Semoga apa yang kita lakukan untuk rekan-rekan kita mendapatkan manfaat untuk kita sendiri, untuk rekan kita, dan untuk sekolah ini tentunya. Saya di sini hanya mampu memberikan support, motivasi kepada dua rekan CGP yang sedang melakukan diklat calon guru penggerak. Semoga mereka sehat selalu, mereka diberikan kemudahan dalam mengerjakan tugas-tugasnya dan dapat mengimplementasikan tentunya apa yang telah didapat terhadap rekan-rekan semua dan sekolah ini, dan juga melakukan praktik-praktik baik yang didapat dari kompetensi yang ada di pembelajaran dalam program guru penggerak. Mungkin saya tidak akan berlama untuk menyampaikan sambutan ini.
support apapun itu agar kegiatan yang dijalankan oleh para CGP ini berjalan dengan lancar dan tentunya mendapatkan hasil serta dapat menerapkan dengan baik di sekolah kita semuanya. Ya. Dan saya cukup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu Dewi untuk sambutannya. Selanjutnya yaitu doa yang akan dipimpin oleh Bu Cila. Semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar. Pada Bu Cila, kami persilakan. Di sini belum kamu nih Bu Cila. Terima kasih kepada Ibu yang telah mempercayai saya untuk menuju kepada doa. Saya hormati Ibu Kepala Sekolah, Ibu Camat DPP, Ibu Triani, serta teman-teman. Teman-teman. Ya. Mari kita angkat sedotan kita untuk mempersiapkan waktu. Mari kita angkat sedotan kita. Kan ini juga ya. Memohon kepada Allah. Kita berdoa kepada Allah. Kita baca surah Al-Fatihah. Kita minta kepada Allah. CGP kita, Ibu Fitriani Solihah dan Ibu Suyani Aminah. Allah selalu berikan kesehatan. Allah berkahi umurnya. Allah berkahi rezekinya. Allah mudahkan semua urusannya. Dan apa yang menjadi hajatnya dijaga oleh Allah SWT. Dan mudah-mudahan di Hadam ketiga bisa menyusul CGP yang akan membawa harum nama SDN Hadam ketiga. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabb'ighfir lana wa liwalidayna. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahul kafi, Rabbunal kafi, Qasatnal kafi, Wajadnal kafi, Likulli kafi, Kafanal kafi, wa ni'mal kafi. Alhamdulillah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dimas gimana dia? Terima kasih Bu Cila untuk doanya. Selanjutnya yaitu langsung saja kita panggil rekan kita yang akan menjadi narasumber untuk menyebarkan pengalaman dan penerapan pengalaman budaya positif, yaitu Ibu Fitriani Solihah. Bapak Ibu Fitriani, kami persilakan. Bukan yang gemuruh. Yeay. Dipegangin aja. Itu dah. Ikuti 3 orang gitu. Kelihatan juga. Kamunya nggak kelihatan. Kan dari ini kelihatan. Pak Dimas kelihatan. Tadi Mas kelihatan saya? Kelihatan. Tes cek. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Anton dulu ya. Iya dong. Iya dong, biar semangat. Belum Ibu cantik. Ya salah. Ya. Pergi ke toko membeli parfum. Cakep.
belum ya. Dapat hadiah sepotong coklat. Mau. Saya ucapkan assalamualaikum. Semoga diseminasi saya ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ya teman-teman? Alhamdulillah. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Harjamukti 3, Ibu Sri Dewi Saputri. Yang saya banggakan teman-teman SDN Harjamukti 3, rekan-rekan guru hebat semuanya yang masih mempunyai semangat siang hari ini untuk membersamai saya dalam mendiseminasikan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana di siang hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga bisa berkumpul dan bersilaturahmi bersama di ruangan ini. Shalawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman yang gelap menuju zaman yang terang benderang. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, tujuan saya ada di tengah rekan-rekan guru semua. Bukan berarti saya di sini akan menggurui gitu ya, tetapi saya di sini akan mendiseminasikan, memaparkan sedikit tentang pengetahuan saya. Selama kurang lebih saya sudah mengikuti program guru penggerak kurang lebih 2 bulan ya, Bapak Ibu. Kemudian di sini pemaparannya adalah tentang penerapan dan pengalaman budaya positif gitu ya. Seperti apa sih itu? Nah, sebelum ke segmen berikutnya, kenalan dulu ya gitu. Ini yang paling sebelah kanan ini, beliau adalah fasilitator saya yang selalu membersamai kami di dalam ruang meeting gitu ya, karena sering ada ruko gitu kan. Beliau adalah Bapak Dede Sunario MMMPD, salah satu guru SMA dari Kota Bandung gitu. Alhamdulillah kita doakan semoga beliau selalu sehat gitu. Walaupun memang beliau bercerita sudah hampir mau purna bakti gitu di tahun ini, tapi semangatnya masih sangat luar biasa. Kemudian yang sebelah paling kanan dari bapak-bapak, ibu-ibu semua, beliau adalah pengajar praktik saya, Ibu Sukmawati Zulkifli MPD, yang pekan lalu kita sudah berjumpa dalam pendampingan individu saya ya. Beliau adalah Kepala Sekolah SNPM 23 Depok. Lalu yang paling tengah ini sudah tidak perlu dikenalkan lagi, ini adalah saya sendiri seperti itu ya, calon guru penggerak dari SDN Harjamukti 3. Nah, inti dari diseminasi kita hari ini, jangan lihat banyaknya dulu ya Bapak Ibu gitu. Memang di penerapan budaya positif ini saling berkaitan satu sama lainnya, dan itu membawakan dampak yang sangat besar untuk kita di sekolah, terutama terhadap perilaku, terhadap lingkungan, anak didik kita gitu ya yang ada di sekolah ini. Apa saja sih konsep inti dari budaya positif itu? Di sini ada tentang perubahan paradigma belajar, lalu disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, nantinya juga ada kebutuhan dasar manusia, lalu ada motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru nih kita. Nanti ada apa saja sih yang harus kita kontrol gitu ya. Kita ada di posisi mana nih sebagai guru, seperti itu. Lalu ada keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah pemecahan masalah melalui segitiga restitusi. Baik, untuk yang pertama sebelum saya buka nih pembelajaran hari ini, saya mau ice breaking dulu ya biar nggak tegang gitu. Tepuk semangat dulu deh sama-sama. Tepuk semangatnya tapi nggak yes gitu ya. Tepuk semangatnya, saya contohin dulu gitu ya. Nanti kita berdiri
Ya, dang dang dang, prok prok prok, dung dung dung, prok prok prok, ding ding ding, prok prok prok. Se, aha aha, digoyang kecil dah. Ma, aha aha, ngar, aha aha, semangat, gitu ya, oke? Yuk berdiri yuk, bapak ibu yuk. Ya, bagus, bisa digerakkan gitu ya. Ih, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, gitu ya. Ya, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, set, aha aha, gitu oke? Iya, biar relax kita. Yuk, Ayo Pak Diwa. iya, tepuk semangat. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, set, aha aha, man, aha aha, ngar, aha aha, semangat. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih Ibu. Biar tambah semangat gitu ya. Ya. Bu Cilda. Ya. Yuk kita lanjut. Yang pertama, ya, yang pertama adalah tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Ya, yang sedang digaung-gaungkan sekarang nih pada kurikulum Merdeka gitu ya. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Pasti udah nggak asing lagi ya dengan kata berdiferensiasi. Ini sudah banyak sekali kita lihat gitu ya bagaimana sih gitu pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai psikologi modern untuk mewujudkan, balik lagi ya, pasti mewujudkannya yaitu profil pelajar Pancasila. Jadi yang sedang kita gaungkan sekarang ini selain kurikulum Merdeka, yang di dalamnya itu ada tentang pembelajaran berdiferensiasi. Kenapa dipilih pembelajaran berdiferensiasi? Karena pembelajarannya memang untuk menyesuaikan dengan kebutuhan anak gitu ya. Baik itu nanti dari gaya belajarnya, lalu motivasi belajarnya. Karena kan kita nanti harus tahu, oh anak ini kinestetik, harus kita kasih apa dia. Oh anak ini visual, harus kita beri apa? Audio visual, nah seperti itu. Jadi kita memberikan pembelajaran sesuai dengan apa yang anak butuhkan gitu. Jadi seperti yang sebelumnya sudah pernah saya sampaikan, bahwa pendidikan itu menurut Ki Hajar Dewantara bukan untuk menuntut, tetapi kita menuntun. Nah, jadi kita menuntut, ini anak maunya apa, tetapi dengan seperti itu akan tercapai nanti profil pelajar Pancasila. Seperti itu ya. Yang selanjutnya, di sini saya akan mau ajak ibu-ibu semua untuk melakukan sebuah kegiatan. Boleh 2 orang maju ke depan. Siapa yang bersedia? Pak Bagas boleh? Ya, Pak Bagas dengan siapa satu lagi boleh? Di sini sih ada A dan B, Anda dan teman Anda. Yo, satu lagi boleh siapa? Boleh dengan Pak Dimas? Boleh Pak Bagas dengan Pak Dimas? Ya. Oke. Atau boleh dengan siapa? Mangga? Ibu? Ya udah dengan Bu Vera. Ya, siap. Jadi begini ya, di sini ada sebuah kegiatan kepalan tangan. Kepalan tangan di sini. Oh iya, saya minta dulu boleh diantara Pak Bagas atau Bu Vera yang menyobekan secari kertas, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda, kemudian letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam. Semisal Bu Vera tulis apa aja, tulisnya misalkan logam mulia, misalkan, gitu. Terus buatlah sebuah kepalan. Di dalam tulisan itu Bu Vera simpan di dalam sini. Nah nanti Pak Bagas akan mencoba dengan sekuat tenaga dan dengan berbagai cara untuk meminta Bu Vera
gitu. Nah, Pak Bagas ini boleh membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap bahkan gitu apa saja yang dilakukan agar dapat membuka kepalan tangan Bu Vera. Gitu seolah-olah Bu Vera ini nggak mau ngasih gitu. Oke lah, ceritanya udah ada sobekan kertas gitu ya. Pokoknya ini apa aja. Misalkan Bu Vera bayangkan ini yang Bu Vera tulis tuh sangat berharga. Nah, Pak Bagas tugasnya adalah merayu Bu Vera untuk membuka. Ayo, saya mau gitu. Silakan coba. Gimana coba? Lalu nanti kita bisa simpulkan apa yang akan terjadi. Sini, ya pura-puranya misalkan udah ditulis gitu. Silakan dengan apa ya tenaganya mungkin kayak misalkan gini. Ayo dong Bu Vera buka ya. Kan habis ini kita makan bakso nih. Ayo. Dirayu ya sampai nanti mungkin bisa berhasil atau tidak gitu. Apa nanti yang akan terjadi terhadap Bu Vera dan Pak Bagas gitu ya? Dengan berbagai macam cara. Iya, dengan berbagai macam cara. Ayo Pak, boleh mengajak. Iya, sampai ayo. Saya yang paling maju ada. Kayaknya bukannya ada yang layu deh. Iya, dibalik aja deh. Bu Vera ada yang layu. Bahkan pas malu. Ya, kayaknya sobekan kertasnya saya kasih lagi aja ke Pak Bagas. Pak Bagasnya masih malu-malu. Mic-nya boleh dikasih. Ini saya dengan sekuat tenaga Pak Bagas nggak mau ngasih ke Bu Vera gitu ya. Tapi Bu Vera juga nggak mau kalah. Gimana caranya supaya Bu Vera bisa? Jadi dua-duanya saling menahan gitu ya, saling kekeh-kekehan gitu. Coba Pak. Iya boleh. Boleh nggak Pak? Saya jangan menyentuh. Silakan. Boleh Pak kata-kata. Silakan. Bapak kamu Saya memarahi Bapak. ya silakan ngomong. Pak, Ya, di tangan apaan? nggak ada isinya. Ada. Nggak ada. Saya tahu ada. Nggak ada apa isinya. Kosong. Kasih tahu Pak. Nggak boleh lagi Kok berkata. Bapak gitu sih sama saya? Nggak boleh. Ya udah besok kita nggak jalan bareng deh. Kemarin kan Bapak udah nelpon saya WA saya. Kasih tahu dulu ya. Apa yang sembunyi? Bagas kalah deh ya. Oh iya, kalau udah begini susah. Ayo Nggak dong ada isinya Pak. kok. Bener, nggak ada isinya kok. Bener Pak. Orang saya lihat itu ada yang berharga di sini. Nggak ada. Apapun yang kamu minta cuma kamu. Udah jadi dulu. Pak, kalau laki-laki itu harus bisa memberi kepada perempuan Pak. Karena ini Bapak tidak bisa diajar ini. sama saya. Ayo coba Pak kasihin. Ini nggak bisa ini. Bapak kalau nggak mau ngasih saya tungguin di kamar nanti. Saya mau ngapain Bu? Ya pokoknya tungguin di gang kalau saya nggak boleh lewat sampai rumahnya nggak boleh masuk kunci. Masya Allah, bisa. Ini cantik ya. Kasih tahu. Iya. Oke mau. Iya. Terima kasih Bu Vera dan juga Pak Bagas. Jadi, ya tadi kan kita bisa lihat ya apa sih gitu yang terjadi gitu. Nah yang terjadi adalah ini miskonsepsi tentang carry control gitu ya. Secara nggak langsung gitu ya, kita kadang suka mengontrol murid, ya nggak sih? Suka kekeh-kekehan gitu. Ayo kamu ikut ya Pak Ibu gitu kan. Tapi sebenarnya dalam hati si anak ini mungkin si anaknya bisa diilusikan tadi Pak Bagas gitu ya. Nggak mau gitu. Tapi seorang gurunya ini kekeh gitu, kamu harus ikutin saya kayak Bu Vera kan. Ayolah Pak gitu. Ntar saya nggak ajak jalan nih, kita nggak jalan apa segala macam lah kayak gitu kan gitu kan. Sebenarnya itu adalah sebuah apa sih ilusi aja gitu, ilusi kontrol. Nah itulah yang kadang kita sering miskonsepsi gitu ya tentang ilusi kontrol, bahwa ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Nyatanya tidak efektif gitu ya, dan kurang bermanfaat juga gitu. Terus ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah itu mampu menguatkan karakter gitu kan ya, dan ilusi bahwa orang
dewasa gitu. Berhak gitu memaksa murid, tidak, itu hanya sebuah ilusi. Jadi itu ilusi kontrol kita aja yang kayaknya kita memaksakan gitu kepada murid. Nah itu akan menjadi miskonsepsi kita sebagai guru, dan harusnya itu tidak terjadi gitu. Biarlah murid kita ini melakukan sesuai dengan yang dia inginkan, tetapi kita tetap mengontrol dia gitu, tetap menuntun dia ke jalan yang lurus. Kita hanya memberikan isyarat-isyarat aja gitu, tanpa harus memaksa seperti itu. Gitu ya Bapak Ibu ya, tentang ilusi kontrol kita nih gitu. Nah ini paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus responnya realitasnya kebutuhan kita semua. Teori kontrolnya ya kebutuhannya itu berbeda. Kita menganggap semuanya sama, padahal sebenarnya tidak, gitu kan? Terus semua orang melihat yang sama, setiap orang memiliki gambaran pasti berbeda. Seperti itu ya. Ini tidak perlu saya bacakan. Selanjutnya, nah yang kedua tadi berkaitan dengan ilusi kontrol. Ada juga tentang disiplin positif, gitu ya. Disiplin positif itu apa? Gitu. Disiplin positif dalam budaya kita, makna kata disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Pasti kalau dengan kata disiplin pasti harus patuh, gitu kan ya, harus mengikuti. Bahkan kita cenderung menghubungkan kata disiplin itu dengan ketidaknyamanan. Iya, dari kepatuhan itu pasti akan ada rasa ketidaknyamanan, gitu kan? Kita juga pasti suka merasakan itu. Lalu disiplin positif itu juga merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Ya harusnya sih tidak seperti itu gitu ya. Lalu sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan ke arah yang lebih baik. Jadi serta-merta mereka tuh melakukan disiplin ya karena dirinya sendiri, bukan karena kepatuhan yang harus dia jalankan gitu. Jadi harus secara sadar gitu mereka itu melakukan disiplin. Jadi nggak karena takut nih nanti gini, enggak, tapi dengan dari hatinya sendiri. Oh iya, tanpa dia sadari, oh iya saya memang harus datang tepat waktu. Berarti saya tidak disiplin kalau tidak seperti itu gitu. Jadi jangan karena takut gitu ya. Oke. Nah, lalu tadi berkaitan yang dengan tadi nilai-nilai budaya positif, itu terdapat nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan itu apa? Nah, ada di sini saya ambil 3 contoh gitu ya, contoh nilai kebajikan yang sering diterapkan dalam sebuah institusi atau organisasi seperti itu. Yang pertama tentunya kalau di sekolah itu kita mengenal namanya profil pelajar Pancasila. Jadi budaya positif juga itu mengacu pada profil pelajar Pancasila. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong dan juga kreatif. Lalu ada juga dari Ibo Primary Years Program, yaitu menuliskan tentang nilai-nilai kebajikannya berupa toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Dan yang terakhir ini saya ambil sampel dari keterampilan hidup atau life skill, bahwa nilai-nilai kebajikan itu harus dapat dipercaya, lurus hati gitu ya, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Nah, berikutnya ya, sebelum saya lanjutkan, main dulu yuk. Saya sering lakukan gini di kelas gitu ya. Kalau sudah saya menjelaskan sesuatu gitu, terlihat siswa-siswa saya tuh nampak seperti kurang bergairah, saya suka ajak mereka untuk melakukan sesuatu hal gitu. Kita bermain dulu, mau? Boleh ya?
Oke. Permainannya gampang, cuma ikutin saya aja. Bu Cilda masih fokus tidak nih, Bu Nani, Bu Ria gitu ya. Jadi gini, kalau ini mungkin sebagian teman-teman udah tahu. Kalau saya bilang ini berapa? Ya, ini 1. Kalau apa? Kalau saya bilang. Enggak, perhatikan aja. Ini 1. Yang ini 2. Kalau ini 3. Ya, jadi ini 1. Ini 1. Yang ini 2. Kalau ini 3. Paham? Paham ya? Kalau paham berarti masih fokus. Ini 1. Yang ini 2. Kalau ini 3. Kalau ini 3. Kalau ini 3. Yang ini 2. Ini 1. Ini 2. Iya, ini 1. Iya. Kalau ini 3. Kalau ini 3. Yang ini 2. Berarti masih fokus ya. Ye, tepuk tangan dong. Makasih ibu-ibu. Ye. Nanti yang kalau mau bertanya boleh ya. Katanya berikutnya ya, boleh dibaca Bu Cilda. Apa ini Bu Cilda? Itu nomor 4. Yang keempat. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Ya. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Butuh gitu ya Bu. Butuh banget. Terus Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. iya, terima kasih Bu Cilda. Itu kebutuhan gitu ya. Kebutuhan dasar manusia. Lalu apa sih kebutuhan dasar manusia itu gitu ya? Kebutuhan dasar manusia itu ada 5 ternyata Bu Cilda dan teman-teman. Yang pertama itu kebutuhan untuk bertahan hidup. Benar nggak? Kita harus bertahan hidup kita. Ya, survivor. Iya. Apa saja sih untuk bertahan hidup itu ya? Butuh makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan juga kesehatan. Lalu juga ada kasih pedulikan, terus berbagi, kerjasama dan menjadi bagian dari kelompok gitu ya, itu kasih sayang. Lalu juga ada penguasaan, karena juga kita merasa berkuasa loh gitu ya. Apa itu? Ya tentang harga diri, keinginan untuk dianggap, terus memimpin, berprestasi, diakui dan didengar gitu ya. Lalu ada kebebasan. Kebebasan itu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan yang terakhir adalah kita punya kesenangan. Harus happy, harus senang gitu kan ya. Untuk bisa bermain, humor, bercanda-canda gitu, antusiasme dan juga tertawa. Nah, kalau ini yang sering kita temukan di kelas atau di sekolah, gitu ya. Kalau di sekolah kita melihat ada kebutuhan dasar dari siswa. Itu yang pertama, misalkan di sini ada kalimat, bolehkah aku meminta bekal temanku karena aku tidak membawa bekal hari ini. Berarti dia sedang memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, yaitu sebagai apa? Sebagai bertahan hidup gitu ya. Lalu yang berikutnya itu ada maaf, yang ini saya matiin ya. Videonya soalnya di sana ada lagi berbincang-bincang. Ada Bu, masuk kamera soalnya. Maaf ya. Ya, terima kasih sudah fokus kembali. Ya, mohon maaf saya jeda sedikit karena kalaupun saya lanjutkan tetap aja akan fokus gitu ya. Baik, untuk yang selanjutnya kasih sayang dan rasa diterima.
Ibu guru kejar aku karena ibu guru sayang aku. Gitu itu perkataan siswa biasanya. Dia pengen apa dikejar-kejar karena dia lagi butuh kasih sayang dari gurunya gitu. Perhatian, lebih ke perhatian. Lalu kalau anak itu bilang aku hebat, bisa bikin ibu guru kejar aku, wah berarti dia itu kebutuhan akan penguasaan dirinya itu terpenuhi gitu. Terus kebebasan, aku bosen deh belajar mewarnai terus di dalam kelas. Dia bosen, pengen sesuatu yang baru, jadi pengen bebas dari hal itu gitu ya. Lalu yang terakhir ada kesenangan. Ibu guru bilang aku nggak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, nggak boleh ada suara, kan nggak seru jadinya. Nah di situ dia lagi butuh apa? Butuh kesenangan gitu untuk menghibur dirinya seperti itu. Nah ada contoh kasus nih. Ada yang bisa jawab ini? Ada contoh kasus, ada yang bisa jawab? Elsa. Elsa seorang anak kelas 2 SD. Begitu tiba di rumah, sepulang dari sekolah, nangis dan ngadu sama ibunya bahwa dia dibenci oleh Ibu Resmi gurunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Elsa jika jawabannya seperti ini? Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, nggak ada suara kan nggak seru. Elsa ini sering nyanyi, jadi dia kalau ngerjain tugas sambil nah terus bu guru menegur. Pas nyampe rumah dia nangis. Sebenarnya apa sih yang dibutuhkan Elsa? Kesenangan. Apa bu? Kesenangan. Kesenangan ya. Betul kesenangan? Iya betul sekali kesenangan. Tepuk tangan bu Rini. Ya, yang berikutnya. Nah, siapa yang bisa jawab nih? Boleh maju deh ke depan, temenin saya. Ini kasusnya Anissa, seorang anak kelas 4 SD. Begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah, nangis lagi dan ngadu sama ibunya bahwa dia benci oleh Bu Rini gurunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Anissa? Jika jawabannya ibu guru tidak menyapa aku hari ini, padahal aku kan pakai jepitan rambut yang baru. Ayo, kira-kira apa? Ayo, Bu Dian, sini boleh Bu Dian. Oh ya udah, oke. Apa sih jawabannya tadi? Kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Anissa? Tadi ada 5 kebutuhan dasar. Perhatiannya Bu, dia kurang diperhatikan. Oke, perhatian. Berarti kalau perhatian itu masuk ke dalam 5 kebutuhan dasar manusia yang mana nih? Perhatian apa? Kasih sayang. Ya, cinta dan kasih sayang. Oke, betul ya. Terima kasih Bu Dian. Masih ada kah? Ada. Satu kasus lagi. Siapa yang bisa menjawab? Yo. Eriska, seorang anak kelas 3 SD. Begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah, nangis dan ngadu sama ibunya bahwa dia dibenci. Dia benci oleh Ibu Ria gurunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Eriska jika jawabannya seperti ini? Aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Kira-kira kebutuhan apa yang dipenuhi sama Eriska? Kebutuhan apa tadi? Aku bosan belajarnya gitu aja. Tadi kebutuhan dasar ada 5. Bertahan hidup. Apa lagi? Kasih sayang. Kasih sayang. Cinta dan kasih sayang. Apa lagi? Kasih perhatian itu cinta dan kasih sayang. Apa lagi? Apa? Kesenangan. Kebebasan. Apa lagi? Hah? Penguasaan. Iya betul. Terus kira-kira dari 5 itu apa nih? Aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja. Ayo. Jadi dia pengen yang baru. Jadi apa sih? Kebebasan. Oke. Betul kah kebebasan? Betul. Jadi dia pengen bebas. Maksudnya bebas di sini dalam artian ganti dong yang lain gitu maksudnya. Ya Bu Nani. Iya.
Ya, jadi ada bertahan hidup, ada apa lagi Bu Cina? Cinta dan kasih sayang. Lagi kebebasan, kesenangan. Satu lagi penguasaan. Jadi itu anak itu juga butuh kelima kebutuhan dasar tadi. Itu kita juga boleh lupakan itu gitu ya. Oke. Next yang berikutnya adalah tentang motivasi perilaku dari manusia itu sendiri. Di sini ada dua ya, ada motivasi ekstrinsik berarti dari luar gitu, dan juga ada motivasi intrinsik berarti dari dalam. Apa sih yang termasuk dengan motivasi intrinsik? Jadi kalau untuk motivasi ekstrinsik ini, dia itu berusaha untuk menghindari ketidaknyamanan dari hukuman. Itu biasanya muncul dari luar ketika dia menghadapi sebuah kedisiplinan gitu ya. Lalu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi ketika dia patuh, dia mengharapkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah itu motivasi dari perilaku dia itu muncul dari luar sebenarnya, bukan dari dalam dia sendiri. Itu yang harus kita tanamkan, bahwa sesuatu yang untuk menghindari ketidaknyamanan dia akibat dihukum misalkan gitu ya, terus dia mendapatkan imbalan atau penghargaan karena dia datang tepat waktu gitu ya, itu sebetulnya muncul dari luar, bukan dari dalam diri siswa sendiri. Motivasi ekstrinsik gitu. Lalu kalau dari dalam dirinya itu apa? Sebenarnya dia itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi justru kalau dari dalam dirinya sendiri itu ya dia akan berusaha mengikuti apa kata hatinya. Kalau dia mau mengerjakan tugas, ya saya terus kerjakan tugas karena memang ini tugas saya. Jadi bukan karena ada imbalan nih nanti dikasih hadiah sama Bu Guru karena tugasnya udah selesai, atau nanti dikasih hukuman sama Bu Guru kalau nggak selesai. Bukan, justru harus muncul dari dirinya sendiri untuk bisa menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Seperti itu ya. Nah, ini harus kita bedakan gitu ya, dari hukuman, restitusi dan juga konsekuensi. Apa sih gitu perbedaannya? Gitu. Kita sering loh ngasih hukuman gitu, tapi konsekuensi juga ada. Terus restitusi itu apa juga ya? Gitu. Nah ini ada 3 hal. Yang pertama adalah hukuman. Hukuman itu biasanya tidak terencana, tiba-tiba aja gitu kan. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi, dan juga dia tidak dilibatkan gitu, akan diberi hukuman apa nanti ya gitu. Lalu biasanya itu bersifat satu arah, ya, dan kita ajar gitu untuk ke murid. Dan biasanya juga berupa hukuman fisik atau psikis. Itu biasanya hukuman. Beda lagi dengan konsekuensi. Kalau konsekuensi adalah terencana dan biasanya sudah disepakati. Biasanya kita bikin kayak keyakinan kelas gitu ya, sesuai dengan peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman dan sikap guru selalu memonitor murid. Itu konsekuensi gitu. Lalu ada juga restitusi. Apa sih? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi ada prosesnya kalau restitusi itu, ada langkah-langkahnya. Jadi nggak langsung asal menghukum. Dia terlambat, ya udah kamu saya hukum. Berdiri di bawah tiang bendera 1 jam, misalkan gitu. Itu kan langsung, tidak terencana, itu hukuman gitu. Kalau konsekuensi terencana, oh ada tertulis gitu. Nanti kalau terlambat akan dihukum apa atau akan diberikan apa. Nah kalau restitusi itu ada prosesnya dulu. Kita tanyakan dulu kenapa bisa terlambat, apa alasannya gitu. Itu namanya restitusi, ada langkah-langkahnya. Terus yang berikutnya, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Iya tadi saya bilang. Jadi jangan langsung menghukum, menjudge, oh kamu salah, tapi kita harus cari tahu dulu gitu, ini alasannya kenapa mereka melakukan ini, lalu nanti untuk kedepannya seperti apa solusi yang akan kamu jalankan supaya tidak melakukan hal yang sama gitu ya. Nah ini tadi yang saya bilang. Dan yang kelima adalah posisi manajer. Ya. Dan yang kelima adalah, ya ada suara saya masuk. Nah yang keenam ya tadi kita dilakukan ya, yaitu tentang posisi kontrol seorang guru.
Nih kita sebagai guru kita harus tahu nih diri kita ini posisinya nanti ketika berhadapan dengan murid kita sebagai apa, gitu ya? Sebagai apa? Yang pertama ada sebagai pembuat merasa bersalah. Ada juga seorang guru itu menjadi teman, ada juga sebagai pemantau dan sebagai manajer. Dari kelima posisi ini yang terbaik itu adalah sebagai manajer. Nah ini ada contoh-contohnya. Seperti apa sih kita kalau menjadi penghukum gitu? Biasanya contohnya di sini ada seorang siswa yang malah tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pembelajarannya. Iya, kita sering menemukan itu, betul kan ya Bapak Ibu? Lalu kita sebagai yang mana nih? Kalau penghukum, udah kita langsung hukum. Kamu, sini berdiri di depan, jangan ngobrol terus, jangan nanya-nanya terus, gitu ya. Nah itu berarti kita sebagai penghukum tanpa kita sadari seperti itu. Lalu kalau pembuat merasa bersalah, nanti mungkin kalimatnya seperti ini. Harus berapa kali ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu. Kamu gak kasihan sama ibu. Jadi membuat siswa itu merasa bersalah gitu. Oh iya ya saya salah. Kasihan ibu guru udah ngingetin saya terus. Kamu gak kasihan sama ibu. Nah berarti itu pembuat merasa bersalah, gitu ya. Lalu kalau sebagai teman gimana dengan kasus yang sama? Ada siswa yang tidur-tiduran, malas-malasan ketika belajar. Ayo dong, ini maksudnya berarti anaknya itu dipanggil gitu ya. Ayo dong, ikuti aturan ibu, ikuti aturan kelas kita. Tolong bantu ibu sekali aja ya, gitu ya. Ya udah, nggak apa-apa. Lain kali jangan berbuat seperti itu lagi ya. Nah, kalau kita bicaranya seperti itu berarti kita posisi kita ini guru sebagai teman. Jadi ngomongnya lebih kayak sama teman gitu. Ayo dong, bantu ibu, gitu kan? Ya udah deh, nggak apa-apa. Lain kali jangan kayak gini lagi ya. Nah, itu berarti kita sebagai teman. Lalu ada sebagai pemantau. Kalau pemantau gimana? Jadi kita pantau gitu ya. Kalimatnya kurang lebih seperti ini. Kamu sudah melanggar keyakinan kelas kita, kamu tahu dong konsekuensinya apa. Kerjakan kembali tugasmu dan jangan diulangi lagi. Lebih ke arah mantau anaknya, terus kemudian dikasih solusi gitu. Lalu nah, ini kenapa saya berikan hati? Karena ini adalah posisi yang terbaik itu bagi kita seorang guru seharusnya. Jika kita menghadapi siswa yang malah tidur-tiduran dan tanpa acuh tak acuh pada pelajarannya. Apa? Kita tanya, apakah kamu tahu kesalahanmu apa? Kira-kira bagaimana kamu perbaiki kesalahanmu? Jadi kita tanya dulu dia salahnya apa, terus bagaimana cara dia untuk tidak mengulangi itu. Gitu. Itu kita sebagai manajer. Yang namanya manajer tuh nggak langsung menghukum, menjudge, memberikan sanksi, tidak, tapi dicari tahu dulu alasannya kenapa sih, gitu ya. Kamu tahu nggak sih salah kamu apa? Gitu. Gak langsung main panggil hukum, udah selesai, enggak, gitu ya. Ini diingat-ingat nih kalimatnya. Nanti ada pertanyaan lagi kayak tadi, tebak 5 posisi kontrol guru. Yang pertama sebagai penghukum. Kalau penghukum ya langsung hukum, gitu ya. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Ya, kamu sudah mengecewakan ibu. Jadi seakan-akan siswa itu merasa bersalah. Teman yang bicaranya seperti teman, gitu ya. Pemantau ya, dikasih pantauan terus, gitu ya. Dan yang terakhir manajer, ini posisi terbaik guru dengan cara mencari tahu dulu apa sih kesalahan dia dan bagaimana dia bisa memperbaikinya, gitu ya. Jadi udah ingat ya, ada 5 ya. Penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, kalau ini posisi kontrol, apakah aku? Saya kecewa sekali sama kamu. Saya kecewa sekali sama kamu. Apa Bu? Pembuat merasa bersalah. Coba ya, kita cek. Yes, betul. Tepuk tangan untuk Bu Tuti. Terima kasih Bu Tuti.
tidak pernah benar melakukannya? Pemantau. Menghukum pemantau penghukum. Kamu gak pernah benar ngelakuinnya, gitu kan? Kadang kita tanpa kita sadari. Lalu ini? Iya, sudah. Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Manajer kan? Yes, betul. Itu udah paham nih, keren. Lalu, ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Sebagai teman. Iya, betul. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Pemantau. Penghukum, dan nanti dia nggak dapat nilai ya. Kalau ngerjain, berarti udah langsung dihukum gitu. Oke, terima kasih. Sebelum saya lanjutkan tentang keyakinan kelas, ada pertanyaan dulu nggak Bapak Ibu sampai sini? Kalau tidak ada, saya lanjut tentang tadi kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru. Ada ya? Oke. Untuk selanjutnya, yang ketujuh tentang keyakinan kelas. Siapa yang bisa bertahu nih? Di sini ada pertanyaan. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Beda gak sih keyakinan dengan peraturan? Kenapa? Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Iya, Bu Rini. Boleh. Kalau peraturan itu dibuat oleh guru. Kalau peraturan kelas itu hanya difokuskan yang buat itu adalah guru. Sedangkan keyakinan kelas kita bersama-sama dengan peserta didik dengan anak-anak untuk membuat keyakinan kelas agar mereka menjalankannya dengan penuh ikhlas dan juga bersemangat untuk lebih baik lagi. Oke. Iya. Ya, terima kasih Bu Rini. Give applause dulu dong untuk Bu Rini. Ya. Jadi kalau menurut Bu Rini, kenapa nggak peraturan? Karena peraturan biasanya udah tertulis, sudah ada, dibikin langsung sama bu gurunya atau pak gurunya. Tapi beda dengan keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas itu dibuat bersama-sama, gitu ya, dengan kesepakatan bersama-sama. Nggak dengan kesepakatan tadi Bu Vera tanya, iya, kurang lebih sama. Keyakinan dan kesepakatan kelas itu kurang lebih sama, seperti itu ya, cuman penulisannya saja yang beda. Nah, lalu kalau pembentukan keyakinan kelas itu biasanya bersifat abstrak, gitu ya, nggak langsung tertulis, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, lalu sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan, betul tadi Bu Rini bilang ya, saat membuat keyakinan kelas. Nah, ini kurang lebih dokumentasi saya ketika saya membuat keyakinan kelas. Jadi pertama tuh saya ajak diskusi dulu mereka, kemudian mereka menuliskan apa yang ingin mereka sepakati bersama, gitu ya, lalu mereka menempelkannya di papan tulis bersama-sama gitu, lalu kita simpulkan bersama dan kurang lebih jadilah seperti ini gitu. Nanti jangan lupa dipasang gitu ya. Dan yang terakhir perlu ditambahkan tanda tangan mereka bahwa mereka udah sepakat loh ini. Jadi apapun nanti yang ada tertera di kesepakatan kelas atau keyakinan kelas ini ya mereka harus patuhi gitu, supaya mereka tuh bisa menciptakan budaya positif dalam dirinya sendiri dan akan menjadi habit buat dia gitu ya. Ini kan mereka sudah tanda tangan, ibaratnya ini mereka saya nggak bisa tanda tangan, oke kita buat cap jempol aja. Pada saat itu mereka suruh minta cap jempol seperti itu ya. Oke. Nah, yang terakhir adalah tentang segitiga restitusi gitu ya. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan juga bertanggung jawab. Itu namanya segitiga restitusi. Jadi ada beberapa tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas dulu nih. Berdasarkan prinsip
membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Ya, membuat kesalahan itu adalah bagian dari proses pembelajaran. Seperti kalimatnya ya, berbuat salah itu wajar, nak, gitu ya. Tidak ada loh manusia yang sempurna. Ibu atau bapak juga pernah kok melakukan ini. Jadi kita stabilkan dulu identitas anak. Misalkan kita menemukan anak yang salah nih gitu, atau misalnya datang terlambat, sering banget datang telat, terus misalkan ngobrol terus atau mencontek ketika ulangan gitu ya. Ini kita lakukan hal dengan cara segitiga restitusi. Yang pertama itu kita menstabilkan identitas. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, ya, tapi ibu dan bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak kok merasa begitu, itu jadi kita stabilkan dulu identitas anak kita ini, gitu ya. Lalu yang berikutnya adalah yang kedua, setelah tadi kita menstabilkan identitas anak kita nih, jika mereka bersalah, gitu ya, jangan langsung dihukum, gitu ya Bapak Ibu. Kita lakukan dulu segitiga restitusinya. Yang kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku itu berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Seperti gini contohnya, kamu pasti punya alasan dong mengapa melakukan hal ini. Gitu. Jadi kita validasi dulu tindakannya dia. Ini kenapa bisa sampai salah? Pasti kan ada alasannya, gitu ya. Padahal kamu bisa melakukannya lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Dan kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Jadi kita validasi tindakan yang salah itu artinya ketika anak itu salah, kita tanyakan dulu alasannya kenapa. Pasti kan dia melakukan sesuatu itu karena ada hal yang mengganjal atau ada hal yang apa sih gitu, kenapa sih dia sampai melakukan itu gitu. Seperti misalkan kalau datangnya terlambat, kita tanya apa sih alasannya terlambat. Oh iya Bu, saya semalam main game terus, jadinya apa? Jadinya bangunnya kesiangan, kan gitu. Selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik yang tadi ya, muncul dari dalam diri kita sendiri untuk menjadikan kita mempunyai nilai-nilai dalam diri kita sendiri. Kita tanya, apa sih keyakinan keras kita? Gitu. Terus nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Jadi dia tuh mulai sadar gitu dari situ. Jadi dari kita stabilkan dulu identitasnya, kita tanyain dulu, validasi dulu nih tindakan dia yang salah. Baru kita tanyakan keyakinannya, kita samakan gitu kan. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Sebenarnya kamu ingin menjadi orang yang seperti apa sih? Kok bisa sampai melakukan ini? Kan gitu. Jadi ketika kita menghadapi murid kita yang salah gitu, kita lakukanlah segitiga restitusi. Seperti itu ya. Oke, ini ada sebuah contoh penerapan yang sempat saya lakukan sama murid saya ya. Jadi skenarionya adalah Kisha dan Ola adalah murid kelas 5C. Saat sedang penilaian harian matematika di kelas, mereka terlihat tidak seperti biasanya. Mereka sedang berbincang dengan suara lirih untuk saling bekerja sama. Nyontek terusnya anak berdua gitu, udah mabestian gitu ya. Tapi berisik gitu di belakang, kenapa? Udah saya tegur gitu, tapi masih aja begitu-begitu dan begitu. Akhirnya kita lakukanlah coba dengan penerapan segitiga restitusi. Kurang lebih seperti ini video yang sudah saya lakukan. Bisa disimak. Kalian berdua pasti punya alasan.
Bagaimana solusinya? Kita harus belajar dan belajar karena oke, kita bisa belajar ya, seperti itu. Ya, kedepannya kalian ingin menjadi seperti apa? Saya ingin menjadi seorang yang lebih baik, dan seorang lawan saya. Saya ingin menjadi seorang yang kalian apapun yang kalian cita-citakan terwujud ya, dan tidak mengulangi kesalahannya. Nah, itu ya Kak ya. Baik, terima kasih. Ya, baik, itu sedikit contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan gitu. Bu Fitriani Soleh untuk pemaparannya sangat luar biasa sekali, menarik dan menginspiratif kita semua untuk paparannya. Selanjutnya yaitu dibuka sesi tanya jawab. Ada yang ingin bertanya? Iya, Bu Fitri, saya tertarik dengan segitiga restitusi. Kebetulan memang segitiga restitusi ini cukup membantu untuk penyelesaian masalah kita sebagai seorang guru. Tapi memang kendalanya adalah pertama untuk anak kelas rendah itu, untuk anak kelas 1 itu kadang untuk restitusi ditanya untuk sebuah pertama misalnya, kenapa nak kamu misalnya makan di tengah jam pembelajaran, kadang tuh yang jawabannya susah gitu untuk diucapkan gitu, misalnya aku nggak tahu Bu gitu. Terus udah gitu nanti pas lagi nanya lagi, kamu tahu nggak kalau itu perbuatan yang apa, yang benar atau tidak gitu. Tapi aku tadi lihat Bu, temen aku yang si ini boleh kok makan, cuman pas Bu guru lagi nggak lihat aja, misalnya Bu guru misalnya lagi izin ke toilet aja, giliran aku kena ya Bu gitu. Terus ada yang seperti itu Bu gitu, memvalidasi tindakan yang salahnya. Dan kita sudah coba tahap yang berikutnya untuk keyakinan kelas, tapi memang anak kelas 1 yang memang mungkin ada pengulangan terus yang akhirnya mungkin udah nanti pasti aku dipanggil Bu guru gitu. Ya jadinya dia malah justru yang berpikir, oh iya ya, kayak misalnya Bu Nania, misalnya contohnya ada satu murid kita tuh yang aku seneng nanti pasti aku diizinin sama ibu guru misalnya, dipanggil, nanti akhirnya senyum aja. Nah ini bagaimana mensiasati atau memberikan solusi untuk permasalahan anak kelas 1 yang seperti ini Bu Fitri? Terima kasih. Terima kasih Bu Suryani untuk pertanyaannya. Ditampung atau dijawab langsung? Dijawab langsung ya. Silakan Bu Fitri. Ya, baik. Terima kasih Bu Suryani atas pertanyaannya. Jadi terkait segitiga restitusi tadi mungkin contohnya gitu ya, kalau di kelas 1 untuk memvalidasi tindakan salahnya tuh agak berbelit gitu ya. Kadang anak-anak masih malu gitu. Tapi kan contohnya tadi yang pertama Bu Suryani sampaikan, kenapa sih makan gitu di jam pelajaran gitu ya. Ya mungkin itu salah satunya gitu ya. Dia itu sedang memenuhi kebutuhan dasarnya dulu gitu ya. Kebutuhan dasar hidupnya dia ya untuk bertahan hidup ya mungkin dia lapar gitu, satu gitu kan. Tanpa perlu kita lakukan segitiga restitusi pun sebenarnya kita udah cukup tahu, oh berarti ini anak mungkin tadi nggak sarapan gitu ya. Jadi dia nyuri-nyuri gitu di saat bu gurunya melek, saya makan sedikit gitu ya. Nah mungkin di situ kan dia coba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dulu, yaitu untuk bertahan hidup. Nah untuk segitiga restitusinya sebetulnya kalau saran saya gitu ya, kalau untuk anak kelas 1 memang sih masih malu-malu, bukan hanya di kelas 1 sebetulnya, kelas 2, kelas 3, bahkan kelas tinggi pun bukannya malu, justru malah terkadang mohon maaf dia sedikit berbohong gitu ya ada. Nah dari situlah kita harus banyak menggali dulu sebenarnya Bu. Kita cari tahu dengan benar, kita cari tahu latar belakang ini kenapa nih anak kok seperti ini gitu. Bahkan saya juga pernah mengalami hal yang kalau Bu Suryani mungkin anaknya malu-malu gitu untuk menanyakan kenapa nak kamu begitu, gitu ya. Ya malu lah, kita tahu anak kelas 1 pasti masih malu-malu
imut-imut untuk menjawab gitu, untuk berkata jujur gitu kan. Tapi kalau di saya Bu, pernah saya mendapatkan permasalahan justru malah kalau kelas tinggi mungkin ya kebanyakan dia malah berbohong gitu. Padahal jelas-jelas bukan dia yang melakukan. Maksudnya padahal bukan jelas-jelas tuh dia sendiri yang melakukan, tapi dia berdalih orang lain. Nah, iya gitu. Itu kasusnya adalah salah satu di murid saya yang katanya dulu itu dia sempat rambutnya digunting gitu. Digunting katanya, Bu, rambut saya digunting. Anak laki-laki, jadi dia rambutnya segini, agak panjang terus digunting. Katanya dia merasa itu digunting sama temennya. Akhirnya saya tanyakan dengan benar, berkali-kali saya tanya, tetap dia jawabannya saya digunting. Oke, Bu Guru cek CCTV. Nah, alhamdulillah kita ada CCTV dan terjawab semua. Ternyata bukan digunting, tapi dia sendiri yang digunting. Nah itu, dari situ dia langsung merasa, ya Bu, mohon maaf saya berbohong, saya takut dimarahi sama ibu saya. Jadi dia seakan-akan itu menyalahkan orang lain gitu ya. Jadi balik lagi sih Bu ya, kalau untuk masalah seperti itu, anak yang malu, kurang percaya diri atau bahkan berbohong, itu kembali lagi ke motivasi internalnya dalam dirinya. Kita tumbuhkan ada motivasi perilaku manusia yang berasal dari dirinya sendiri, intrinsiknya itu, supaya dia mempunyai nilai-nilai yang dapat menghargai dirinya sendiri tanpa harus menjudge orang lain atau tanpa harus dia malu-malu gitu kan. Jadi kita tumbuhkan kepada setiap siswa kita ini motivasi perilaku intrinsik. Dengan cara apa? Ya kita ciptakan budaya positif di lingkungan sekolah. Kita mulai dengan keyakinan kelas. Kita tanamkan disiplin baik diri kita gitu sebagai contoh. Kan guru itu digugu dan ditiru gitu ya. Lihat dari gurunya seperti yang pernah kita Bu Yani pernah sampaikan gitu kan. Jadilah contoh yang baik. Nanti anak murid kita pun akan mengikuti kita sendiri. Seperti itu mungkin Bu Yani jawaban dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Jadi, bagaimana Bu Srani? Sudah jelas? Sudah, terima kasih. Alhamdulillah. Ada lagi pertanyaan untuk? Ya, baik. Terima kasih Bu Rere dan juga terima kasih Bu Dede atas waktunya. Di sini saya akan bertanya tentang 5 dasar yang tadi sudah Ibu sampaikan, kebutuhan dasar siswa ya Bu ya. Yang pertama saya tanyakan itu tentang kesenangan. Jadi guru sudah melakukan kegiatan extracurricular, games interaktif, ada juga kita cepat-cepatan pakai waktu ya Bu ya untuk siapa nih yang cepat ngerjainnya nanti akan Ibu dapat hadiah. Ternyata anak saya itu dia itu bukan nggak ada gairah, tapi kurang semangat gitu Bu, kurang semangat. Anaknya pendiam banget. Dan itu dia ngomong sama teman sebelahnya terus, sama berdua. Itu ngomongnya, guru dia nggak dengar tadi suara dia kayak gimana. Saya pun juga kalau dengar suara dia itu pada saat dia maju ke depan gitu. Nah saya nanya, Keisha kamu kenapa sih sama ibu? Apa kamu kurang senang sama ibu? Atau kamu ada masalah di rumah? Gitu. Sampai dia anak pindahan. Apa karena teman-temannya yang nggak suka sama kamu atau bagaimana ya? Saya tuh nggak ada oma sama sekali gitu. Setiap kerja kelompok diem, kerjaan games aja kayak nggak bersemangat. Kalau teman-temannya pada semangat, ini mah diem aja satu orang ini. Kita tuh tindakannya harus bagaimana ya? Kita sudah bertanya dengan dia, sudah mencari informasi bagaimana tentang dia dan juga bagaimana tentang di rumahnya dan juga tentang dia bersama temannya. Ternyata dia dengan teman-temannya itu kurang bersosialisasi dan dia hanya itu bertanya dan ngobrol itu hanya dengan teman sebangkunya. Kita sebagai guru langkah terbaiknya itu bagaimana ya Bu Fitri untuk menghadapi siswa yang seperti itu. Terima kasih. Bu Fitri mau langsung dijawab? Ya, langsung saja. Ya. Baik, terima kasih Bu Rini. Sebelum saya jawab, mungkin teman-teman ada yang punya pengalaman sama seperti Bu Rini? Ada ya, pasti semua di dalam kelasnya itu pasti ada aja gitu ya. Terus kita sharing aja deh. Terus apa sih yang
siswa yang seperti itu, yang diem gitu? Ada nggak? Nah, biasanya ngapain? Ngapain Bu Suryani biasanya? Izin sharing Bu Rini, biasanya kalau menurut saya untuk anak pendiam itu biasanya sama saya pengamatan dulu Ibu. Sebenarnya pengamatan itu penting buat kita karena kita jadi tahu bagaimana karakteristik ini anak gitu. Memang kalau anak pendiam itu memang tidak mudah ya Bu untuk membalikan karakteristiknya untuk jadi anak yang bersosialisasi. Tapi saya coba lihat misalnya nih, ini anak misalnya dekat sama si A gitu. Kalau misalnya saya ngamatin lagi belajar atau lagi bermain, nah biasanya saya minta untuk si A itu untuk bisa mengajak anak ini untuk bermain atau mungkin berdiskusi bareng. Nah kalau memang dia nanti dekat dengan kita, misalnya saat mengumpulkan buku tulis, nah biasanya saya pendekatan personal Ibu. Biasanya pendekatan personalnya itu misalnya tanya, sudah selesai pekerjaannya, misalnya berhadapan seperti ini kan ibaratnya kayak menjalin connection ya Bu, connectionnya dengan anak gitu. Terus tadi main apa gitu, jadi yang lebih menanyanya kepada personal anaknya gitu. Kamu suka gak hari ini gitu, hari ini kita mau belajar ini loh gitu. Tapi memang saya selalu libatkan anak yang pendiam itu untuk bisa berpartisipasi dalam pembelajaran. Misalnya cara yang termudah itu misalnya kita bikin kelompok dengan cara mereka bernyanyi di depan. Kelas 1 ya Bu, nggak tahu kalau kelas tinggi nanti mungkin bisa dikembangkan lagi dengan bernyanyi di depan. Terus udah gitu sambil kalau misalnya kita lihat dia melakukan satu kebaikan, biasanya kita selalu puji, ih hebat kamu sekarang sudah bantu ibu misalnya untuk buang sampah sembarangan. Jadi saya langsung tunjuk aja Bu, karena kalau memang gak ditunjuk ini anak, dia tidak akan mau maju. Itu dia hebatnya anak diam ya. Jadi bisa, Mas nolongin Bu Ani dong, sini deh. Kenapa? Ini dong bantu kelas kita sampahnya sepertinya penuh gitu. Yuk bantu yuk, kita buang sambil diajak membuang sampah sambil gimana kamu kabarnya hari ini gitu. Biasanya kalau pendekatan personal itu biasanya connectionnya itu lebih dapat gitu ibaratnya. Yang misterinya dapat. Iya, yang misterinya dapat. Nah, barulah nanti ketika connection sudah terjalin, baru kita correct gitu, berevaluasi. Terima kasih, itu saja. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Yani sharingnya. Mungkin sedikit banyak sudah terjawab ya. Saya hanya menambahkan gitu Bu Rini gitu. Jadi untuk menghadapi murid yang pemalu gitu ya biasanya sering-sering kita libatkan saja. Nanti insya Allah lama-kelamaan dia juga akan mulai terbuka, membuka dirinya gitu. Kalau dia udah pemalu, terus kita biarkan saja ya dia akan semakin malu dan semakin tidak percaya diri. Mungkin ya itu tadi betul kata Bu Yani, kita personal dulu gitu ya. Ya Bu Rini pun tadi sudah melakukan hal yang betul gitu ya. Mencoba membaur gitu, coba dong nak gitu ya. Mungkin sesekali ajak duduknya tuh berganti atau misalkan jangan sama yang teman sebangkunya aja. Mungkin nanti pada saat berkelompok kalau bisa jangan sama dia, sama yang lain biar dia itu temannya gak hanya satu, tapi ingat bahwa temannya nanti satu kelas gitu. Jadi ada chemistry dulu dari kitanya sendiri gitu. Nanti setelah kita tahu personalnya seperti apa, latar belakangnya seperti apa, tadi Bu Rini juga sudah cari tahu informasinya, ya berarti mungkin ada sesuatu dalam keluarganya yang memang mungkin udah keturunan gitu, atau mungkin emang di rumah juga memang malu-malu Bu gitu kan. Terkadang tuh anak di rumah dengan di sekolah itu beda. Orang tuanya bilang, Bu dia di rumah cerewet, begini gitu kan ya Bu ya. Tapi kenapa kalau di kelas malu-malu? Nah itu kan berarti ada sesuatu. Berarti di situ kita harus gali lagi rasa percaya diri dia, rasa percaya diri anak-anak kita, bahwa sebetulnya mereka itu punya rasa percaya diri yang tinggi loh. Mungkin jangan kadang-kadang nih ya, saya juga sering merasakan, sering melakukan gini, yang dipanggil tuh dia lagi. Anak yang dia tuh jarang disebut gitu. Nah itu mungkin sedikit koreksi untuk kita semua. Lain kali mungkin kita bisa lakukannya bergantian. Atau bisa juga gitu kita panggil ke depan dengan cara bermain game yang sebut nama gitu ya, yang diambil balon gitu kan, sekarang mah udah canggih, atau pakai word wall yang di spin, kemudian muter namanya keluar. Nah mau nggak mau kan nama dia yang maju. Aduh saya kan malu-malu. Tapi di situ untuk melatih dia menambah percaya dirinya. Mungkin itu saja ya Bu Rini. Semoga puas dengan jawabannya. Terima
Terima kasih Bu Suryani atas sharingnya. Teman-teman juga, Bu Rini saya kembalikan kepada Bapak. Bagaimana Bu Rini untuk jawabannya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada lagi yang ingin bertanya? Kalau nggak puas berarti kita akan Sharing kembali. Nanti di Kongo kita belajar lagi, kita sharing. Ada emang nggak akan terpuas. Betul. Permasalahan yang ada di kelas itu. Tambahan ya, permasalahan yang ada di kelas itu kan kompleks banget ya menghadapi anak-anak. Itu pasti guru itu yang jelas waktu kurang. Kita melayani 32 siswa dengan karakter yang berbeda. Otomatis kita membutuhkan waktu yang sangat banyak, sehingga kita akan tahu karakter siswa-siswa itu seperti apa, gitu ya. Dan itu tadi yang seperti Bu Fitri sampaikan, 5 kebutuhan dasar itu yang kita pelajari, dan itu bukan hanya kita dapatkan dari anak tersebut saja, tapi faktor keluarganya pun biasanya jadi terdukung, panjang dan perlu ditelusuri. Kadang-kadang dari kelas 1 sudah dapat jawaban, lanjut ke kelas 2, itu terus sampai kelas 6, nanti permasalahannya juga tidak beda jauh. Jadi punya cerita yang panjang dari kelas 1 sampai kelas 6. Jadi buat kedepannya kita memang harus jadi pembelajar sepanjang hayat ya. Apapun itu yang kita tahu dari karakter dan juga permasalahan-permasalahan anak itu, kita harus mempelajari dan terus mempelajarinya. Ya, semoga Bapak Ibu semuanya sehat selalu dan ya itu menjadi ladang kita lah, karena itu bukan pekerjaan yang mudah, gitu ya, pekerjaan yang sulit dan tak pernah ada habisnya. Ceritanya pun akan sama dengan siswa yang baru lagi. Jadi tetap semangat dan kita akan belajar terus, lanjutkan segala hal yang tidak terpuaskan saat diseminasi ini di sharing kita di kelompok belajar sekolah, gitu ya. Silakan saling berbagi praktik baik dari tiap rekan-rekan agar permasalahan-permasalahan bisa terselesaikan dengan baik dan kebutuhan siswa bisa terpenuhi dengan baik. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Bu Dewi atas penambahannya tadi ya, penguatannya untuk kita semua gitu tentang budaya disiplin positif. Jadi dalam penerapan program disiplin positif itu hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai amok atau sebagai manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Itu semua ada di dalam standar nasional pendidikan, gitu ya. Begitu saja mungkin saya cukupkan. Hari Senin ke Kota Tua. Naik kuda membawa pepaya. Terima kasih hadirin semua sudah berkenan mendengarkan saya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Bu Fitriani Soleha yang telah memaparkan desiminasinya, yaitu disiplin positif yang sangat menginspiratif sekali, memberikan kita banyak masukan tentang desiminasi budaya positif ini kan. Semoga kegiatan kali ini sangat bisa bermanfaat untuk kita, bisa kita aplikasikan ke dalam pembelajaran kita di dalam kelas. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.